Jumpa lagi dengan Petani Muda Channel. Ini hari ketiga mertacikan ya, RC. Mereka sudah mulai belajar matuk-matuk ya, untuk makanan. Kemarin dikasih makanan belum pada mau makan ya. Hari ini mereka sudah mulai belajar makan. Alhamdulillah sehat, pertumbuhannya bagus. Nanti mungkin mau ditimbang ya, mau ditimbang beratnya berapa, karena kemarin pas awal menetas itu lupa nggak ditimbang beratnya. Nah hari ini mau ditimbang. Semoga sehat terus, lancar sampai besar berdewasa. Nah, tapi kita belum tahu juga nih jantan atau betina nih. Semoga aja sih betina ya, karena harapannya peternak itu kalau netesin sendiri pengennya sih betina. Walaupun jantan juga perlu, cuman ya harapannya betina sih. Ini ada yang warnanya coklat, ini dari strain Lohman ya, Lohman sama New Hampshire. Nah, mereka sudah belajar minum. Kita kasih makan yang bubuk ya guys. Makannya kita blender ya, soalnya kalau yang pur biasa itu masih besar crumble, jadi mereka belum bisa makan. Kalau mau kita beli yang untuk pakan pur DOC nya bisa pakai dari merek apa aja ya, yang penting dia pakan khusus DOC. Mereka sangat aktif guys, Masya Allah luar biasa. Untuk hari ini baru menetas 2 ya. Kemarin juga ada yang mau menetas lagi 1, masih di sini inkubator, baru keluar tadi pagi ini. Ayo kita lihat yang baru keluar tadi pagi. Nah ini yang baru menetas tadi pagi guys, karena kita masukinnya itu nggak bareng ya, jadi mereka keluarnya juga nggak bareng. Semoga ini sehat. Jadi baru keluar tuh masih basah. Jadi nanti kalau udah mulai kering baru kita masukin, kita gabungin ke teman-temannya yang tadi. Nah yang ini yang baru keluar, terus yang ini yang belum menetas ya. Kemarin ada banyak, tapi setelah disortir ada beberapa yang tidak fertil ya guys. Ini sama juga raw mertacikan yang pakai strain Lohman semua. Jadi karena indukannya cuma sedikit, jadi kita kumpulin dulu, baru kita masukin setelah terkumpul misalkan 1 minggu kita masukin bareng. Jadi ini mungkin jedanya sekitar dari yang kelahiran pertama itu sekitar 1 mingguan lah. Ini juga kemarin yang pertama juga nggak semuanya fertil ya, ada yang beberapa yang nggak fertil. Ini cuman baru menetas 3. Terus yang nggak fertil kita sortir. Kalau untuk settingan sih, settingan dari saya itu di 37 ya. Ini karena 36 itu karena habis dibuka tadi. Ini 36. Untuk kelembaban itu harusnya itu di 40 sampai 50 lah bagusnya. Tapi kalau untuk mesin ini tingkat akurasinya itu hampir di
pembacaannya itu ada selisih di 5% untuk kelembaban, 5-10% lah. Jadi aktualnya mungkin sekarang di 55. Kalau diukur dengan alat yang digital yang punya saya, yang satunya lagi yang saya tempatin di box DOC ya, itu pakai alat itu. Dan untuk suhunya ini termasuk yang akurat, suhunya akurat, settingan di 37 derajat ya untuk penetasan. Untuk di 58 berarti aktualnya 58%. Nah itu kurangnya 5 lah, berarti di 52% atau 50% segitu, berarti masuk. Oke, untuk mesin tetas, nah sekarang udah dia bakal ngejar di 37 derajat plus minus 1 ya. Nanti kalau misalkan 36, 35 dia akan alarm, akan bunyi. Karena ini sistemnya bukan pakai lampu, pakai elemen pemanas, jadi lebih bagus ya ketimbang pakai lampu. Oke, untuk kita kembali lagi ke DOC. Tuh, mereka sudah mulai rajin minum ya. Videonya ngeblur. Untuk suhu DOC itu di 33 derajat udah bagus ya teman-teman ya. Udah bagus, maksimal di 35 lah. Kalau lebih dari 35 mereka kepanasan ya. Yang perlu diperhatikan kalau DOC itu terutama di usia seperti ini itu adalah suhunya. Kelembaban juga harus diperhatikan ya, jangan sampai kelembabannya di atas 90 lah, 80 90 jangan, usahakan di 50 65 lah. Terus kita juga bikin kandangnya itu ada lubang ya teman-teman, ada lubang buat ventilasi dari atas, karena udara itu keluarnya di atas ya teman-teman, untuk menjaga sirkulasinya. Nah di depan juga kita bikin tutup, kita kasih plastik nih, dan plastik kalau malam kita turunin plastiknya biar nggak terlalu dingin. Tapi untuk tempat ini tuh lumayan bagus, nggak terlalu panas. Yang penting mereka sehat-sehat. Kita nanti akan monitoring terus perkembangannya. Nah, paling nanti mau saya siapin buat nimbang ya. Lihat nimbang beratnya berapa, kemarin belum sempat soalnya. Nah, jadi ini mau coba kita timbang, kita udah siapin timbangannya ya teman-teman. Kita hidupkan dulu timbangannya, baru kita ambil anak ayamnya. Nyalakan 33 ya guys, kecil ya, karena kan memang ini ayam telurnya juga kemarin telurnya kecil ya teman-teman, kurang sih sebenarnya. Terus kita ambil yang satunya lagi, bagusnya itu di 50 gram, ini jauh sih. Nah
ini di 30, 40 itu bagus. Kalau ini masih kurang ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, kita monitoring aja perkembangannya seperti apa. Maksudnya kalau yang bagus itu makin besar makin bagus ya guys, sebenarnya tergantung telurnya ya. Kita masukinnya sebenarnya kemarin kita masukkan di lebih di 55 sampai 57 seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk alasnya kita pakai bekas-bekas ini ya, bekas-bekas koran ataupun kertas. Kalau ini kita bekas belanja, kertas bekas belanja ini. Ini juga ada tempat makannya ya. Nanti kalau mereka sudah mulai besar-besar, kita kasih makannya di sini. Nanti juga ada, kita beli tempat minumnya di sini buat naruh minum buat mereka standby. Ini untuk proses pembelajaran buat saya sendiri ya teman-teman. Merawat deos itu nggak mudah sih, tapi juga nggak sulit kalau kita tahu caranya. Yang paling yang perlu teman-teman siapin itu kandangnya dulu, baru nanti kalau kandangnya udah siap kita tetasin, terus kita belajar pelihara deos. Ataupun teman-teman bisa beli dari peternak rumahan, ataupun beli di toko-toko ini ya, toko-toko yang jual deos anak ayam, bisa mulai dari situ. Kalau saya pribadi sih lebih senang netasin sendiri ya, karena ada kebahagiaan tersendiri kalau kita berhasil menetaskan telur ya. Tapi tentunya kalau mau netasin sendiri harus punya indukannya sendiri, biayanya atau beli indukannya akan jauh lebih mahal. Tapi untuk kepuasan tersendiri itu lebih puas kita punya indukan sendiri. Untuk usia segini mereka belum terlalu banyak makan ya, mereka lebih sering minum. Belajar ternak dari DOC itu punya tantangan tersendiri ya teman-teman. Kita jadi belajar cara merawatnya, kita belajar cara manajemen kandangnya, itu sih kalau dari DOC. Tapi kalau teman-teman mau belajar ataupun peternak pemula ya, yang nggak mau ribet, bisa beli dari yang sudah pulet dulu ya. Nanti kalau udah siap bertelur, nah kalau udah bisa, baru untuk tahap selanjutnya kita belajar dari DOC. Jadi nggak menyerah di awal, karena DOC itu rawan mati ya, rawan mati. Jadi kalau kita dari DOC dulu mati terus karena kita masih pemula, terus menyerah. Nah kebanyakan kayak gitu, mati nggak mau ternak lagi. Jangan gitu ya teman-teman. Kalau mau biar nggak tetap semangat gitu, biar tetap semangat, bisa mulai dari pulet dulu. Nah kalau sudah merasakan
sensasinya memelihara ayam, terutama ayam petelur. Nanti bisa nextnya kita belajar dari DOC, karena sebenarnya kalau di Pulet itu harganya lebih mahal ya teman-teman, lebih murah dengan DOC. Mungkin itu aja sharing pengalaman dari Petani Muda channel ini. Apabila ada pertanyaan ataupun saran ataupun masukan, bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.